dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sampailah pada puncak acara yang kita nantikan bersama. Fatwa amanat dan doa restu Hadratul Mukarram Kangjeng Romo Ki Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu an, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Al-Munadzara, untuk menghormati kerauhan beliau, marilah kita bersama-sama mengadakan tasyafu'an dan istighatsah kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghautsu hadas zaman radhiyallahu an, dengan adab lahir batin yang setepat-tepatnya. Hadirin hadirat dimohon berdiri. Al-Fatihah. Ya Syafi'a khalqi salatu wassalam alaika Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Bini
سيدي بنظراتي مسيلات للحضرات العاليات. Al-Fatihah. Hadirin hadirat, disilahkan duduk kembali. Kepangkuan Hadratul Mukarram Kangjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid radhiyallahu anhu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi adrikni, Ya Sayyidi warubbini, Ya sahibal Isra'i wal Mi'raj, Ya sahibal maqami, Ya laddaruj. Anta rasulun wa nabiyyun ummi, Anta rakhibun wa habibun mun'imi. Qad kuntu lolan bamdilan syahidi wa kullu syarrin wa basyatin bin yadi. Ya ayyuhas syafi'u ya musyrik, kullu syafi'in wa minka yashfi. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wangur ilayya sayyidi binadr musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musna'in bil waqidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yasir ibtawahdina qurrib alifina ya Rabbana qurrib bainana ya Rabbana qurrib alifina ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mulib Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirah wa radallahu anhu.
Yang terhormat Bapak Ibu Pramu Perjuangan Wahidiyah, yang terhormat para Khotimul Wahidiyah tingkat pusat, provinsi, DIY, DKI, kabupaten dan kota, kecamatan, desa dan jamaah setanah air yang hadir yang kami hormati. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, al-mukarramin para bapak alim ulama, yang terhormat para bapak tamu undangan yang hadir, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, para pemirsa TV maupun streaming dimanapun berada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menyelenggarakan, melaksanakan mujahadah kubro gelombang yang terakhir yang diperuntukkan untuk Bapak. Mudah-mudahan mujahadah kubro ini betul-betul diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberi kemanfaatan, kemaslahatan yang sebesar-besarnya fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jami'il aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Ghaus zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amattana bi amdadihim kama yalqu bika wa bihim, amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa mendangkung doa dan restu kepada kita, sehingga mujahadah kubro ini betul-betul diterima oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga umat dan masyarakat ditolong oleh Allah SWT, diangkat iman Islamnya, dikeluarkan dari segala kesulitan-kesulitannya, amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kamu hormati, perjuangan Wahidiyah yang tadi saya sampaikan memperjuangkan, mengenalkan, menghantarkan kita semua kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Allah yang hakiki, bukan mengenal yang majazi,
bukan sekedar kenal nama Allah, bukan sekedar kenal nama Rasulullah Muhammad, tapi hakikat ketuhanannya betul kita mampu mengenal dan merasakan rububiyahnya Allah SWT, mampu mengenal dan merasakan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga tahu hakikat siapa Allah, hakikat siapa Rasulullah, dan tahu pula hakikat kita, siapa diri kita ini. Para hadirin yang kami hormati, sebelum kenal widyah kita tidak kenal, dan sebelum ada widyah tidak pernah umat masyarakat setelah massal besar-besaran diajak kenal pada Allah. Hanya sebagian gelintir, bahkan ilmu ini dulu sangat dirahasiakan karena sulitnya untuk mempelajari dan menerapkan ilmu ini hingga menjadi zauqiyah qalbiyah. Alhamdulillah, Allah memberikan fadl yang luar biasa yang belum pernah diberikan pada umat-umat sebelumnya. Kita dibuka, dikenalkan hingga menjadi tampak jelas pada diri kita, umat masyarakat, siapa Allah, Tuhan yang menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan, Tuhan yang beri nikmat kita, nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat ijad, nikmat diwujudkan. Kita tidak bisa wujud sendiri, kita diwujudkan melalui proses dalam kandungan ibu kita. 9 bulan itu pula kita telah diberi pembinaan imdad hingga kita bisa menapak kehidupan di dalam kandungan. Kita lahir, dilahirkan, diberi makan, minum, dewasa diberi akal, diberi ilmu, dan dibekali nafsu pula. Seandainya tidak ada nafsu, mungkin kita hanya seperti patung. Dia tidak pernah bergerak, kita tidak pernah bisa dinamis. Karena nafsu itulah Allah memberi pada kita timbul dinamika dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan ada sebuah keinginan, ada sebuah kemauan, baik kemauan untuk mencapai sesuatu yang menguntungkan pada kita, atau kemampuan untuk menolak dan menghindar dari sesuatu yang merugikan kita. Maka pada hakikatnya nafsu itulah motor penggerak daripada kehidupan kita. Begitu urgennya nafsu itu dalam diri manusia, hingga tak sadar nafsu akhirnya menguasai dalam seluruh kehidupan kita. Semua orang tidak sadar ketika sudah mulai dewasa, mulai balita, nafsu mulai muncul. Ingin makan, ingin tidur, ingin dolan, ingin selamat, ingin sembuh dari penyakit, meningkat lagi, ingin jadi orang yang terhormat, ingin jadi orang pandai dan sebagainya. Ya, nafsu itulah satu motor penggerak manusia yang diberikan Allah pada diri kita, bukan untuk menguasai kita, untuk menggerakkan kita. Karena tanpa keinginan kita tidak akan punya aktivitas.
Maka Mbah Yai dawuh, nafsu itu akan bisa hilang dari diri manusia. Tapi nafsu itu dikuasai. Kita kuasai, kita manfaatkan untuk taqarruban ilallah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nafsu pula kita ingin jadi orang baik. Karena nafsu pula kita ingin tidak jadi orang jelek. Nah, ini tidak ingin tidak jadi orang jelek. Karena nafsu pula kita ingin wusul kepada Allah. Tapi ini hanya sebagai motor penggerak, motivasi. Tapi dalam satu praktek salik berjalan menuju Allah, dari praktek amal melakukan perbuatan apapun juga dituntun Mbah Yai, jangan karena keinginan atau nafsu, tapi karena Allah. Saya makan bukan nafsu lapar, saya minum bukan nafsu dahaga, saya bersekolah bukan nafsu ingin jadi pandai, saya tidur bukan nafsu karena kantuk, tapi semua karena Allah. Saya tidur karena perintah Allah, menjaga kesehatan. Saya mandi bukan karena nafsu ingin bersih, tapi perintah Allah. Semua perbuatan kita harus didasari ibadah. Apabila kita telah mendapat demikian, maka nafsu tidak berfungsi sebagai penguasa kita, tapi nafsu sebagai motor penggerak. Dan apabila kita sudah demikian ini, maka kita akan menjadi orang yang abidin. Tidak melilah itu nanti tadi sudah diterangkan banyak. Ada lillah billah, ada li rasul bi rasul. Lillah billah tadi itu yang oleh disebut makrifat ilahiyah, makrifat kepada Tuhan Allah. Atas kesaksian kita syahadah, kita bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah, akan ada rasa dalam hati kita semua kekuasaan Allah, termasuk diri kita, termasuk diri kita. Mari berandai hadirat, itulah makrifat pada Allah. Begitupun makrifat risalah, makrifat Rasul. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtu khalqa min nurik. Aku menciptakan engkau ya Muhammad dari nurku, dan aku menciptakan engkau dari nurmu. Terbalik. Aku menciptakan ya engkau dari nurku, wa khalaqtu khalqa, dan aku menciptakan makhluk semuanya dari nurmu. Termasuk kita ini hakikatnya diciptakan dari nur Muhammad. Itulah hakikat Rasul, hakikat Allah. Maka sesungguhnya makhluk itu tidak ada hanya gambar, yang ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Mbah Yai menggambarkan benang, kain dan kapas. Kain digambarkan sebagai makhluk, termasuk alam semesta, diri kita. Kemudian benang digambarkan sebagai Nur Muhammad, asal semua kejadian, dan kain digambarkan oleh makhluk termasuk diri kita. Maka kain tidak ada, yang ada adalah benang. Apabila kain bergerak, semua yang bergerak benang itu sendiri. Begitupun benang. Benang itu tidak ada, yang adanya kapas yang dibental dijadikan benang. Maka hakikat benang tidak ada, yang ada adalah kapas. Itulah hakikat Mbah Yai. Maka apabila kita bisa menerapkan benang kain kapas,
kita sekaligus mampu mengenal, melihat Allah, Rasulullah dalam segala makhluk. Kapas dan benang akan tampak dalam kain itu. Itulah makrifat. Makrifat pada Allah dan makrifat kepada Rasul. Melihat benang dan kapas di dalam kain. Begitu melihat kain, yang terlihat itu benang dan kapas. Begitu kita melihat makhluk Allah dan Rasulullah, inilah katakan ya Rabbullah fi kulli syai'. Melihat Tuhan dalam semua makhluk. Artinya begitu melihat makhluk, Allah terlihat. Itu yang menciptakan Allah. Kita bergerak karena gerak itu juga makhluk. Allah yang menggerakkan Nur Muhammad. Bahkan kalau di hadis lebih tegas lagi, bukan kita digerakkan Allah, tapi Allah yang bergerak. Ya. La yazalu min abdin yataqarrabu ilayya. Ada seorang hambaku yang riyadhah uzlah khalwat, siang dan malam gentur topone, ingin mendekat kepadaku, ingin menyintai kepadaku dengan amalan-amalan solih, amalan sunnah, amalan wajib, hatta uhibbahu, sehingga karena dia mendekat kepadaku akhirnya aku menyintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, maka ketika aku telah menjadi kekasihnya, atau balik aku menyintainya. Jadi aktif, subjek Allah pertama, makhluk subjek, makhluk mencintai, kita mencintai. Tapi akhirnya uhibbahu, aku yang menyintai, kata Allah. Ketika aku sudah mencintai dia, maka aku akan jadi matanya ketika dia melihat. Jadi yang melihat Tuhan ini bukan kita. Aku jadi matanya, aku dari tangannya ketika dia memegang. Aku jadi kakinya ketika ia berjalan. Begitu tegasnya. Ini sudah makom jam'u, makom fana. Kalau yang aku digerakkan itu billah, makom farku. Tuhan ada, makhluk ada, tapi adanya diadakan oleh Allah. Makhluk bergerak tapi digerakkan. Tapi kalau ini aku dari matanya yang melihat Allah, aku dari kakinya. Kaki itu aku, kata Tuhan, bukan kakinya dia. Begitu tegasnya hadis qudsi ini. Apabila kita dah menerapkan ini pada diri, kita menjadi orang yang makrifat al-kamil, sempurna. Kata Al-Hikam, orang yang sempurna, orang yang telah terbebas dari nafsunya. Nafsu dalam arti aku, bukan nafsu mutmainnah, nafsu lawamah, bukan. Nafsu yaitu keinginan. Manusia hanya ada dua. Dia bergerak karena nafsunya, karena keinginannya, karena lapar, karena ingin, atau karena perintah Allah. Ini dalam kajian ubudiyah. Kalau karena Allah, itu namanya Abdullah, mengabdi kepada Allah. Tapi karena keinginan, ya bukan keinginan, ya nafsu apa iradah, hamba iradah, hambanya keinginan.
Ilmu ini dulu sangat dirahasiakan karena memang sulit, paling-paling nanti hanya kata-katanya yang dipahami, bicara fasih seperti kita, tapi hatinya kosong, tidak ada billah, tidak ada lillah, tidak lirrasul, walaupun kita sedang membahas lillah dan billah. Karena itu saya ingatkan, mari panjenengan mendengarkan bicara saya membahas lillah dan billah, tapi jangan hilang di hati kita lillah dan billah itu sendiri. Para hadirin hadirat yang kami hormati, maka sulitnya begini, seperti orang naik gunung yang terjal, yang licin, kalau tidak ada pemandu wisatanya, tergelincir masuk jurang. Begitulah kita menuju Allah. Jika enggak ada satu mursyid yang kamil dan menyempurnakan, maka terpelesetlah dia. Fasyaiton syaihuhu, maka setanlah gurunya. Dia bisa mimba seperti Hatib swara tanpa rupa. Dia bisa bersemayam, ya, menipu hati manusia hingga orang itu merasa telah sampai ketemu guru jati, tapi tertipu. Ini banyak. Setan juga mampu memberikan satu bentuk khariqul adah, punya kelebihan rohaniyah, bisa menyembuhkan orang, membantu orang secara rohani. Akhirnya dia menjadi orang yang dia dipandang orang ampuh. Terus makin tinggi, makin dianggap ampuh. Orang itu makin merasa telah sampai, makin mabuk kepada ampuhan. Akhirnya orientasinya hanya ampuh saja, tidak pernah membahas Tuhan. Yang dia bahas ada ampuh, mandi, awas, hanya itu yang dibahas. Lap di Kediri, ketemu lagi di Surabaya, ketemu lagi ada yang di mana, ada di mana-mana yang dibahas itu. Padahal bukan itulah makrifat, bukan itu. Itu adalah kemampuan-kemampuan yang bisa karena karomah minallah, ada bisa karena istidrat, ada bisa karena itu dibantu oleh syaitan. Syaitan mampu membantu ini. Karena kita hati-hati para pengamal. Jika kita mujadah, kemudian ada hatib atau kita diberi kelebihan mistik, kelebihan gaib, hati-hati. Betulkah ini dari Allah? Betulkah ini bukan tipuan untuk membelokkan kita? Makalah tafakkaru sa'atan bin ibadati sanatin. Berpikir sesaat, meneliti apakah saya ini sudah lillah atau belum, apakah saya ini sudah hamba Allah atau belum. Walau lahiriah kita sudah ahli mujahadah, ya, perlu ahli maca selawat riyadhah, apakah kita hamba Allah atau belum ini? Mari sebelum kita mati, para hadirin hadirat yang terhormati, inilah yang terus didengungkan Mbah Yai, diajakkan kepada umat dan masyarakat. Tanpa seorang guru tidak bisa. Karena Mbah Yai mengajak dengan sholawat, dengan mendekat pada Al-Ghaus yang tadi sudah sedikit banyak disinggung. Siapa Al-Ghaus? Banyak sekali. Hamluhumul khalaik, dia yang bertanggung jawab tentang dunia ini. Para hadirat yang hormati, manusia semua itu berlarut-larut. Kata Rasul, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kau semua wahai manusia, ala nar kuntum syafa, kau telah di gampengnya neraka. Maksiat terus-terusan, hampir terjebur neraka. Syirik kepada Allah.
fa'ankhadahu, dan Allah menyelamatkan minha, dari neraka, dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan bimbingan bahwa itu salah, itu syirik, itu hambanya nafsu, hingga kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Demikian Al-Ghaus, demikian Mbah Yai dengan tugas dari Rasulullah SAW, dengan salat aidiyah dikenalkan kita mana yang hak, mana yang batal indallah secara rohani. Kalau secara lahir insya Allah sudah banyak buku-buku, sekolah-sekolah, pondok-pondok telah mampu menunjukkan lahir ini haram, ini halal, ini mubah, tahu. Tapi hati kita belum tahu. Walaupun kita sudah di pondok, di madrasah, kita hanya tahu akal kita, pikiran kita tahu ini batal, ini tidak, ini haram, ini tidak, tahu akal. Tapi hati kita tidak tahu, tidak bisa merasakan mana yang batal, mana yang tidak. Karena hati tidak bisa dibimbing dengan ilmu. Hati itu dibimbing dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal pikiran ini dibimbing dengan ilmu, dibacakan ilmu, akalnya menerima, pikirannya menerima, tapi hatinya belum. Hati hanya bisa dituntun dengan hidayah. Dan hakikat manusia adalah di hati ini. Ini sering dahulukan Mbah Yai. Ala inna fi jasadi labuthuh, bahwa dalam diri manusia ini ada mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila darah ini baik, maka baiklah seluruh tubuh, perilaku manusia itu. Wa idza fasadat, dan apabila darah itu jelek, fasadal jasadu kullu, maka manusia itu akan jelek perbuatannya, pikirannya, tindakannya, terus jelek dan merugikan orang lain. Karena itulah hati penting. Dia iman kepada Allah, dia merasakan keberadaan Allah, itu juga dari hati. Karena para hadirat Bayam aja melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Ghaus, maka kita dikenalkan Al-Ghaus, ya ayyuhal Ghausus salamullah itu. Alaika rabbini bi idznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil. Duhai Ghaus penolong, semoga selawat dan salam diberikan kepada kamu dengan izin Allah. Bimbinglah aku, tuntunlah Rabbini, dengan izin Allah bimbinglah aku. Musilatin ila hadratil aliyah, bimbingan yang dapat menghantarkan aku usul kepada Allah. Bimbingan musilatin yang dapat membimbing, memusulkan kepada Allah. Maka Mbak yang macam Ghaus, siapa Ghaus? Tadi sudah disebutkan, yaitu seorang raja wali, ratune wali, seorang wali Allah yang dipilih untuk memimpin semua wali-wali secara batinnya. Dan wali itu sangat rahasia, kadang-kadang wali yang lain tidak tahu. Wali di bawahnya dia dibimbing, tapi tidak tahu kalau ini dari wali Al-Ghaus, tidak tahu, bahkan dimusuhi. Ini terjadi pada Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, seorang ulama besar, dosen Al-Azhar. Dia tidak bisa menerima apa yang disampaikan Syekh Abil Abbas Al-Bursi, perang akan menyesatkan. Satu saat dia berpikir, ini urusan hati, bukan urusan ilmu.
Ini bukan zauqiyah, bukan ilmu. Kalau ilmu, beliau orang yang alim. Ini beliau meningkatkan ilmunya, menanggapi dengan ilmu, dengan hati. Akhirnya dia munajat kepada Allah. Uzlah, bukan menanggapi dengan ilmu. Siapa? Abil Abbas Al-Mursi. Dan apa yang disampaikan itu setelah beriadah, bukan membaca kitab ini. Kalau membaca kitab tidak bisa. Ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Ibn Athaillah ketemu Rasulullah. Wahai Ibn Athaillah, jika kau ingin mencari Al-Ghaus, sungguhnya tetanggamu yang kau musuhi itulah Al-Ghaus. Langsung Ibn Athaillah sowan dan minta maaf taslim atas Ghausiyah Abil Abbas Al-Mursi dan berguru. Saya berguru, dan ketika Abil Al-Mursi wafat, beliau yang diangkat oleh Allah sebagai Al-Ghaus ba'da Abil Abbas Al-Mursi. Kemudian dia mengarang kitab bimbingan untuk menuju musul pada Allah yang masyhur dengan kitab Al-Hikam. Al-Hikam itu dikarang oleh Ibn Athaillah untuk membimbing manusia dan muridnya kalau ingin usul kepada Allah sebagaimana yang dialami dia ketika dia salik menuju Allah SWT. Orang yang kami hormati, Al-Ghaus tugasnya hamluhumal khalaik, mengatur ekosistem apa yang tadi di dunia, bukan menghilangkan total maksiat, tidak bisa menolong, tetap ada, hanya ekosistem keseimbangan alam ini. Beliau terus berdoa sehingga alam akan langgeng, mengatakan laula Al-Ghaus Adam dunia ini, tanpa Al-Ghaus Adam, karena akan berbentur satu yang lain. Manusia satu berbentur totalitas hingga tidak pernah berhenti, seperti Al-Quran Banurjan. Banurjan itu bentuknya hampir seperti manusia. Sebelum ada manusia ada Banurjan, ada kehidupan, tapi ini terus bunuh membunuh, tidak pernah damai. Terus akhirnya dihapus dari muka bumi oleh Allah. Kemudian diganti manusia ini. Nah, manusia ada penyeimbang, sehingga ekosistemnya ya memang seperti harimau makan kidang, ya, predator makannya bawahnya, tapi diatur, tidak dihabiskan. Setiap hari makan kidang, tidak dimakan, mateni lagi, kidang satu hutan habis nanti. Ya, yang mengatur ekosistem inilah Al-Ghaus. Kamu mau khalaik, bertanggung jawab tentang kehidupan. Bukan sama dikasih makan bendino, tidak. Mendoakan keseimbangan ini. Kalau makannya memang harus dengan makan kidang, ya makan kidang, tapi diatur, jangan berlebihan sehingga punah, tidak punah. Itulah Al-Ghaus. Maka semuanya atas dua Al-Ghaus. Para hadirin yang kami hormati, apalagi sekarang situasi sudah sangat berbahaya sekali. Kita sedang dicoba oleh Allah Ta'ala. Luharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Para hadirin pemirsa dimanapun juga, mari kita sedang diperingatkan Allah, kita sedang dicoba Allah. Telah muncul kerusakan di dunia, kehancuran di mana-mana. Akibat ini menimpa manusia itu sendiri, para hadirin. Banyak yang mati, banyak yang menderita, semua kacau balau. Tidak ada satu kekacauan yang semacam ini. Apa itu? Allah sedang mencoba kita, ada azab yang namanya COVID-19.
itu perbuatan manusia. Ba'dalladzi amilu, dan itu ditimpakan kepada kita. Tidak ada orang bisa menghindar dari COVID-19, dari corona. Mari para hadirin, sudahkah kita berpikir ditimpakan? Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sebentar lagi itu diambil oleh Allah. Penyakit dari Allah, yang bisa mengambil Allah. Tidak ada yang bisa, belum ada yang bisa mampu ya memberi mengobati, belum ditemukan obatnya. Ini lebih dahsyat daripada AIDS, lebih dahsyat dari penyakit gonorrhea, sifilis, ya. Banyak penyakit-penyakit yang belum menggegerkan. Janganlah jauh dengan COVID ini. Tidak diluka di mana-mana. Dan wakilah di Indonesia sudah mulai ada. Mari, sudah mulai akan mendekat pada kita. Kalau kita tidak cepat tobat kepada Allah, bisa jadi nanti kota kita, keluarga kita, tetangga kita, kalau diri kita sendiri, ini sudah nyata peringatan dari Allah. Tidakkah kita akan sadar bahwa ini peringatan? Kita masih terus menuruti hawa nafsu kita. Adakah kita menunggu sampai diri kita terkena sendiri para hadirin? Mari anak-anakku remaja, kanak-kanak, ibu-ibu, bapak-bapak, mari malam ini koreksi total. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah datang kerusakan di bumi dan di lautan karena sebab perbuatan manusia. Dan kita tahu itu akibat kita sendiri. Idza dharul bidah wa sakatil alim. Dia telah muncul malapetaka, telah muncul kerusakan-kerusakan, bencana Gunung Merapi kalah dahsyat dengan corona ini. Gunung Merapi hanya lokal, tidak mungkin merembet. Tapi kalau ini, di mana ada kehidupan manusia, bisa dimasuki oleh corona ini kalau tidak selamat. Semua negara-negara dunia sudah kacau balau, sudah putus asa, sampai negara ditutup, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Betapa kita belum pernah mengalami sedahsyat ini. Dunia di negara-negara besar, ya kita sudah mendengar semua menutup. Mari, di Indonesia sudah muncul berapa saja. Jakarta ini sudah dilarang kegiatan-kegiatan yang kumpul. Di Solo ini sudah diputuskan oleh pemerintah Solo, tidak boleh aktivitas. Para hadirin yang kami hormati, mari, tidakkah kita sadar bahwa ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita akan ingin Israel yang datang langsung pada kita? Mari sebelum terlambat. Kalau ini terlambat sudah mati, apa yang bisa kita lakukan? Mau tobat percuma. Mau minta ya. Saya lupa ini. Apabila ajal telah datang, fa idza ajaluhum wa idza ajaluhum la yastakhiruna wa yastaqdimuna. Ya. Kalau ajal telah datang, tidak ada yang bisa memajukan dan tidak bisa mengakhirkan. Mari para hadirin, kita tobat dengan Allah SWT, nangis. Bukan hanya kita, mari sedunia kita doakan, mudah-mudahan dengan karomahnya Al-Ghaus Allah akan mengambil kembali penyakit-penyakit ini para hadirin. Mari kita sambat kepada Al-Ghaus. Beliau adalah Khamul Humul Khalaik, nangis, ya Ghausul Zaman, mohonlah kepada Allah demi masyarakat. Kalau ini nanti dibiarkan akan habis manusia ini. Dan ada yang dapat alamat para hadirin, bahwa Allah akan mengurangi penduduk dunia ini nanti.
manusia akan dikurangi. Apakah dengan ini Allah mengurangi manusia berada? Ya mudah-mudahan tidak jadi berada. Mari kenapa kita nangis kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah manusia ini, tolonglah manusia seluruh dunia. Tidak ada satu negara yang tidak bisa dijamah dengan corona ini berada. Kalau penyakit gunung meletus hanya sebagian dunia, tapi kalau ini di seluruh dunia bisa dijamah oleh corona dengan cepat sekali. Wabah penyakit yang matikan dengan cepat sekali. Para hadirat, mari kita nangis. Al-Fatihah. Orang hadir, tidakkah kita tersentuh bisa melihat kemurkaan Allah ini? Allah tidak akan menolong manusia jika tidak tobat. Ronggo Warsito dia dalam keterangannya, wong Jawa tidak akan ditolong oleh Allah jika tidak tobat mencit. Tobat yang betul-betul tobat, berjanji tidak akan mengulangi lagi, terutama tobat dosa syirik kepada Allah SWT. Mari para hadirat, malam hari ini kita matur kepada Allah. Ya Allah, yang tansah dosa kata syirik kula datang panjenengan, konon ampuni dosa kula, dosa keluarga kula, dosa bapak ibu kula, dosa anak istri kula, dosa tetangga kula, dosa bangsa Indonesia, dosa para pemimpin Indonesia, mulai dari Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden juga diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan dosa para pemimpin bangsa-bangsa di dunia, ampunilah ya Allah, dan ambillah penyakit ini, gantilah dengan barokah yang sebesar-besarnya, dengan kebahagiaan yang besar-besarnya, dengan kemakmuran yang sebenarnya ya Allah. Al-Fatihah. 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 Mari kita bayangkan Rasulullah hadir di hadapan kita. Semua matur ibalu Allah bisiddati dzulli wal inkisar ma'a tabarri anil quwwah. Barang siapa menghadap berdoa kepada Allah bisiddati dzulli wal inkisar, dengan sungguh-sungguh merasa hina, zalim, apes, merasa tidak punya kekuatan apa-apa, dan merasa jika dia ditolong sedetik aja kita mati. Mari para hadirat, jangan ada yang punya pikiran kesalahan, mari semua madhab pada Allah, makmum pada Rasulullah SAW, di belakang bahayai dengan khawdu zaman. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamqatin wa nafasin bi'adati ma'lum wa fiyudati wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamqatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa yudati. Mari para hadirat sedaya, aja enggak milo yang di warung-warung, yang di TV, yang di streaming dari mana saja. Penyakit ini bisa datang di mana aja. Panjenengan di Kediri, panjenengan di Surabaya, panjenengan di luar negeri, panjenengan di negara Eropa akan datang corona ini. Karena jangan ada yang merasa bisa selamat dari ancaman Allah SWT. Hanya Allah yang bisa menolong. Mari Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana fil ujjati baril wahda hatta la nara la nasma
ولا نجد ولا نعز ولا نتحرك ولا نسكن وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأسرع كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين يا شافي الخلق عليك نور القلب وأزله ورقه أدرك وقد ظلمت وليس لي يا سيدي فإن ترد كنت شخصا يا شافع الخلق الصلاة عليك نور وأزله ورقه وقد ظلمت وليس لي فإن ترد كنت يا شافع الخلق الصلاة عليك نور وأصله ورقه وقد ظلمت وإن ترد marin jerit pada kanjapi Duh Gusti panjenengan tulung bangsa Indonesia masukkan dunia panjenengan tulung ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi monggo marin jerit panjang terus ya Sayyidi monggo jerit kita sambat kanjeng Nabi mudah-mudahan semua bangsa ini ditolong oleh Allah segera diambil kembali oleh Allah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Sayyidi mari sambat terus beliaulah penolong kita mohon pertolongan mohon doanya ya ayyuhal alhamdulillah alaika rabbini wa ilayya sayyidi binal musilatin ya ayyuhal alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi musilatin hadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin lil hadratil ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma dhallat ilati fi baldati khudh biyati ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma dhallat khudh biyati ya sayyid ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma dhallat khudh biyadi mari nangis mari jerit ya Rasulullah tulunglah kula buntu jalan gagal usaha kula ini buntu sana buntu panjang tulung ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah
Ya Sayyidi ya Rasul, Ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita tobat. Semua ini nanti karena dosa manusia. Olehnya manusia sudah berlarut-larut hingga Allah memberikan azab pada kita. Mari nangis kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai masyarakat dunia habis. Nah, nanti mudah-mudahan segera diambil kembali penyakit dari Allah SWT. Yang mereka kena segera disembuhkan oleh Allah SWT. Mari tobat, nur ngapura dosa kita, dosa keluarga kita, dosa para pemimpin kita, mulai Pak Lurah, Presiden, doanya kabeh, dosa bapak ibu kita yang di kuburan. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wal ali waj'al lana ma musna'i bil wahidiyati li rabb ya Rabbana fir qarrib ali bainana ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wal ali waj'al lana ma muslim bil wahidiyati li rabbil ya Rabbana fir yasrib qarrib ali bainana ya Rabb ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin syafi wal ali waj'al lana ma muslim bil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fir qarrib ali bainana. Mudah-mudahan wa'aladzirot penyakit yang diambil, musibah yang diambil, dan mari kita doakan setelah diambil di barokah dunianya ini, tanah air kita di barokah, barokah bumi ini, barokah langit ini, barokah udaranya, barokah negara ini, barokah para pemimpin-pemimpin ini, kompak rukun, tidak saling menyalahkan satu yang lain. Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujahada ya Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujad Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya wa fi hadhil mujada Allahumma barik bima khalaqta wa hadhil balda ya Allah wa fi hadhil mujada ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdiri semua terakhir ini. Mari kita berdiri semua. Anak-anak digugah. Ayo tangi kabeh nangis. Kita bayangkan ini di padang mahsyar, menghadap pada Allah SWT dengan dosa-dosa kita. Mari kita bawa dosa kita, dosa keluarga kita, dosa masyarakat, dosa bangsa Indonesia. Mari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawzal zaman wa awanihi wa zairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghawzil zaman
وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم فإنك على كل شيء قدير بالإجابة فإنك على كل شيء قدير فإنك على كل شيء قدير بالإجابة. Mari kita bayangkan saudara kita di jagat barat, jagat kulon, jagat etan. Mari fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru 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 wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana wa qul ja'al haqq wa zaqal innal batila kana wa qul ja'al haqq innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Demikian yang biasa sampaikan. Dan mari kalau pulang nanti terus mujahadah di mobil di mana aja, dan mari saudara kita yang belum kenal Bang kita ajak. Besok mereka menuntut kita di Yaumul Mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Rasulullah SAW. Mulai hari ini mudah-mudahan ditolong oleh Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syawat tarbiyah minal ghauz adzal an-nadhul barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke arah utara. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ke arah timur. Al-Fatihah.
fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Arah selatan. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Arab semula. Al-Fatihah. Ya syafi'a khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqiha diyan anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad ghalam tu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarud da kuntu syekh son halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghuthu salamullahi alaika rabbini bi'idnillahi wanzur ila ya sayyidi binadrati musilatin lil hadratin aliyati ya ayyuha ghawthu salamullahi alaika
Ya Sayyidi binadrati musilatin lil hadratin aliyati ya ayyuha ghawthu salamullahi alaika rabbini bi'idhnillahi wanzur ilai ya sayyidi binadrati musilatin lil hadratin aliyat. Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang kami muliakan, demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Sebagai penata acara segala salah dan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.